Yap, kali ini kita akan membahas tentang penjernih air nih guys. Penjernih air dan probiotik sama-sama menjernihkan air ya guys. Tetapi apa ya bedanya? Jangan kemana-mana, kita bahas yuk. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue ya guys. Gue Rihan Fuandika. Tetap di channel kesayangan kita, channel Starfish 24. Tentunya untuk pembahasan ikan mas koki nih guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk membahas tentang penjernih air nih guys. Dimana udah banyak banget nih bertanya ke gue tentang, Bang, ini kan penjernih air, ini kan IM4, ini kan probiotik. Jadi apa sih bedanya dari kedua produk ini? Sementara katanya hasilnya bisa sama-sama menjernihkan air nih guys. Betul nggak? Nah jadi gini guys, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk masalah menjernihkan air nih guys, menjernihkan air ini memang ini bisa menjernihkan air, dan probiotik juga bisa menceling atau membeningkan kualitas air kita. Apa perbedaannya ya? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penjernih air ini nih guys. Nah, penjernih air ini memang dibuat biasanya dari Jepang guys. Dari namanya aja adalah Kiyosaki. Dari Jepang ini, dan gua sudah mencari-cari dari Google, dari teman-teman gua sih sejujurnya jarang banget pakai produk ini karena memang nggak pernah gua pakai ke tank-tank gua ya guys. Kalau kalian yang pakai, ini akan gue jelaskan juga nih. Nah jadi untuk produk ini adalah kandungannya, setelah gue cari-cari sih ada kandungan kimianya guys, dimana mampu menjernihkan air atau mungkin memperbaiki kualitas air ya guys. Tetapi tidak untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Kenapa? Karena di sini adalah mengandung bahan kimia guys. Walaupun mungkin tidak 100% bahan kimia, mungkin ada bahan organiknya, tetapi kalau dari baunya sendiri sih memang seperti cairan kimia. Dan ini bisa membeningkan air. Dulu gue pernah pakai, memang bisa membeningkan air, tapi hanya dalam waktu sekejap. Misalnya pakai dalam waktu sejam bening, tetapi tidak bertahan lama guys. Ya mungkin besok sudah butek lagi ya, kembali seperti semula. Ini sifat dari si penjernih air ini guys. Kalau kalian yang pakai di rumah ya silakan aja ya, tapi kalau gue sih jarang guys. Nah, lalu kita akan jelaskan probiotik. Probiotik sih apa aja sebenarnya ya. Sementara gue memang lagi nyetoknya ini aja di rumah, jadi yang lain lagi pada habis, belum beli lagi. Nah, kalau untuk probiotik sih sebenarnya memang berbeda-beda ya guys. Nah, kalau ini salah satunya IM4 yang kita pakai. Probiotik adalah suatu mikroba yang berkumpul banyak gitu, yang bukan yang kita racik, maksudnya yang diracik oleh pembuatnya, dan di dalamnya adalah bakteri asam laktat yang dimana terdapat ada lactobacillus dan bakteri-bakteri baik lainnya. Untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas air. Jadi gini guys, di dalam tank kita ini dan filtrasi kita ini terdapat bakteri baik yang kerjanya untuk mengurai kotoran, mengurai zat-zat amoniak, dan juga zat-zat lainnya yang di rumah menjadi zat yang aman untuk ikan kita. Kalau yang nggak pakai filtrasi, tentunya ikan kalian dalam keadaan yang bahaya karena kotorannya tidak terurai. Nah, kalau tidak terurai, tentunya amoniak di dalam tank ini tinggi dan tentunya akan membakar ikan kalian guys. Membakar gimana bang? Jadi memang itu sih istilah kami aja ya. Jadi kalau untuk amoniak itu memang bahaya karena bisa melukai ikan. Badan ikan akan memerahan, lalu habis itu luka, dan akhirnya akan tiba-tiba mati. Nah, bahayanya di situ guys tentang amoniak ya. Nah, makanya biasanya kalau gue suka seminggu sekali saat treatment water change, kita water change ganti air misalnya 50% lah. Nah, setelah kita isi lagi pasti kita kasih ini. Seberapa bang? Kalau gue sih cuma 2 tutup botol aja. Jadi memang takarannya di sini sih ada ya guys, takarannya ya. Jadi takarannya juga pasti sudah dijelaskan nih di sini. Tetapi gue sih pakainya segitu aja. Selama ini cukup dan aman-aman aja sih.
nggak ada riset penelitian apapun, dan gue cuman berdasarkan pengalaman gue aja guys. Kalau misalnya gue pakai ternyata aman, ya udah gue pakai gitu. Mau pakai JCF ke, YM4 ke, Real Life, lalu PP21, PPA21, lalu Oxygenic, silakan deh kalian di rumah pakai. Untuk masalah probiotik intinya memang untuk membantu pencernaan ikan, menyehatkan ikan, dan juga menjernihkan air. Lalu abang lebih pilih mana? Pasti kan gitu pertanyaannya. Jadi kemana-mana, tentu kita bahas yuk. Nah, oke guys, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke arah yang lebih dalam, buat kalian yang baru kenal atau baru mampir ke channel ini, boleh dong kalian subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung kemajuan dari channel ini dan membuat kami semangat dalam membuat info-info seputar ikan mas koki, tentunya dalam ilmu perkembangan, lalu pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya ya guys, sampai ke budidaya juga loh. Silahkan deh cari di playlist kami untuk menambah ilmu-ilmu kalian tentang ikan kesayangan kalian di rumah. Nah, oke, kita lanjut ya guys. Probiotik, penjernih air, lalu pilih mana? Kalau gua lebih pilih probiotik. Kenapa? Karena probiotik membantu perkembangan bakteri baik di dalam air kita menjadi lebih baik. Sementara kalau ini tidak ada keterangan memperbaiki bakteri baik, hanya memperbaiki kualitas air. Gue juga nggak tahu cara kerjanya ini, tetapi memang menurut teman-teman gue sih yang sudah pakai katanya bisa menjernihkan. Kalau memang bisa seperti itu, silakan. Kalau untuk memanjakan mata kalian ya guys. Tetapi kalau gue sih tidak merekomendasikan karena ini berbahan kimia. Tentunya pasti ada efek samping yang didapat ya guys. Apalagi kita memelihara makhluk hidup atau ikan mas koki ya guys. Tentunya ikan-ikan ini memang sangat cukup rentan ya, bukan sangat cukup rentan, dan dia tidak bisa tiba-tiba. Nah, bisa dia hidup di yang dingin, dia bisa hidup yang di agak anget. Tetapi ikan ini tidak bisa tiba-tiba. Misal nih dari panas tiba-tiba langsung dingin. Biasanya ikan yang langsung koit guys. Gue nggak ngerti kalau ikan mas koki kenapa, tapi itulah kenyataannya. Nah oke, jadi sudah jelas ya guys di mana tentang probiotik dan juga penjernih air. Jadi jangan DM gue lagi. Tinggal cari video ini dan kalian pahami. Kalau nggak paham, kalian ulangi, dengerin perlahan, lalu pahami. Kalau nggak paham juga, boleh deh nanya di kolom komentar. Oke guys, nah oke, kalau untuk pembahasan probiotik dan juga penjernih air, kita cukupkan sampai sekian dulu ya guys. Jadi buat kalian yang pengen video-videonya atau ilmu-ilmunya di rumah yang mungkin penasaran, silahkan komen deh. Request aja, nanti akan gue bahas di kemudian hari ya. Yang penting sabar menunggu ya guys. Apalagi kalau soal review, kita kan harus menghadirkan barangnya. Kita akan coba dulu. Biasanya membutuhkan proses ya guys. Nah kalau gitu, terima kasih telah menonton hingga usai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Story Fish.